Banua sangat bersih dan terjaga. Hal ini terlihat pada lingkungan dalam dan lingkungan di luar sekolah. WC atau toilet sekolahnya terdapat 4 ruang WC yang digunakan di SD Negeri 108 Banua. Ini WC-nya dua WC ini digunakan untuk guru dan kepala sekolah, dan 2 WC dipergunakan untuk siswa dan siswi. Kemudian lapangan sekolahnya cukup besar. Di lapangan ini biasanya warga sekolah SD Negeri 108 Banua melakukan kegiatan upacara bendera, senam, dan kegiatan olahraga. Ruang kelas yang sangat bersih dan rapi membuat siswa nyaman untuk belajar. Kemudian ruang kantornya juga sangat rapi dan bersih. Meja guru ditata secara teratur dan semua barang ditata dengan rapi. Dan kondisi perpustakaan yang sangat nyaman, bersih, dan rapi membuat siswa nyaman untuk belajar. Kemudian kantin sekolah. Kantin berada dalam lingkungan sekolah sehingga siswa mudah untuk berbelanja makanan ringan. Baiklah, itu kondisi fisik lingkungan sekolah SD Negeri 108 Banua. Bangunan sekolahnya ini sangat luas, di mana kita lihat bahwa bangunan sekolah ini tidak jauh dari jalan raya. Baik, itulah kondisi fisik lingkungan sekolah SD Negeri 108 Banua. Hasil magang 1 dan 2, di mana magang 1 bertujuan membangun landasan jati diri pendidik dan menetapkan kompetensi akademik kependidikan. Baik, hasil pelaksanaan magang 1 yang pertama itu pengamatan kultur sekolah. Berdasarkan hasil pengamatan saya, sebagian besar siswa dan siswi SD 108 Banua ketika bertemu guru selalu bersalaman, hanya ketika mereka datang dan sebelum pulang, dan itu sudah menjadi kebiasaan. Dan sebagian besar siswa dan siswi SD 108 Banua menuruti apa yang diperintahkan oleh wali kelasnya. Namun ketika guru lain yang memerintahkan, mereka seolah acuh tak acuh. Kemudian sebagian besar siswa hanya membantu atau melaksanakan sesuatu hanya ketika disuruh oleh gurunya. Kemudian juga siswa membaca doa sebelum memulai pelajaran, yaitu doa sebelum belajar. Dan sebagian besar guru mengajukan kesopanan dalam bersikap dan bertutur kata dengan orang yang lebih tua dan teman sebaya. Sebagian besar juga guru mencontohkan teladan yang baik bagi siswa seperti kedisiplinan. Dan ketika di luar kelas, sebagian besar siswa bersikap acuh tak acuh pada sampah. Dan pada jam istirahat, berbagai kegiatan dilakukan oleh siswa. Ada yang bermain, jajan, duduk sambil bercengkerama dengan teman sebaya. Dan ada juga yang memilih menyendiri, ada yang asik membaca, ada yang membantu guru di kantor, dan masih banyak lagi. Dan sebagian juga besar siswa menghormati setiap tamu sekolah yang datang. Dan sebagian besar guru memulai proses pembelajaran tepat pada jam 7.30 dan dalam memulai pergantian pembelajaran biasanya guru terlambat kurang lebih 5 menit dari waktu yang telah ditentukan. Kemudian, sebagian besar guru dan siswa menerapkan budaya senyum ketika bertemu, dan sangat sedikit juga guru dan siswa yang menerapkan budaya salam ketika bertemu, dan sebagian besar guru dan siswa menerapkan budaya sapa ketika saling berpapasan.
Kemudian, budaya kebersihan hanya diterapkan oleh beberapa siswa saja. Budaya kedisiplinan baik guru maupun siswa sudah terlaksana dengan baik, namun masih ada sebagian siswa yang sering melanggarnya. Dan budaya keindahan sudah terlaksana dengan baik. Budaya kesopanan hanya beberapa siswa saja yang menerapkannya. Kemudian, tidak semua siswa membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan. Berdasarkan pada pengamatan kultur sekolah, maka dapat saya simpulkan bahwa siswa, guru, dan kepala sekolah SD 108 Banua memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekolah serta hal-hal yang berkaitan dengan SD 108 Banua. Meskipun hanya sebagian, tetapi mereka memiliki semangat yang kuat untuk SD 108 Banua. Kemudian yang kedua, kompetensi dasar pendidik. Yang pertama itu kompetensi pedagogik. Berdasarkan hasil pengamatan saya, di kelas 2 SD 108 Banua, guru mampu menguasai aspek fisik, moral, sosial, kultur, dan intelektualnya, namun belum bisa menguasai emosional peserta didik. Di kelas 2 SD 108 Banua, guru mempunyai cara tersendiri dalam mengajar dan tidak terlalu mengacu pada teori belajar dan prinsip-prinsip belajar. Dan di SD 108 Banua, guru mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mengaitkan beberapa materi pelajaran yang satu dengan materi yang lainnya. Dan di kelas 2 SD 108 Banua, guru menyelenggarakan pembelajaran dengan baik oleh peserta didik. Di kelas 2 SD 108 Banua, guru memanfaatkan teknologi informasi untuk kepentingan pembelajaran dengan baik dan mampu menyampaikan dengan media yang lainnya. Kemudian di kelas 2 SD 108 Banua, guru sudah mulai memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki dengan berbagai sarana dan prasarana yang ada. Kemudian di kelas 2 SD 108 Banua, guru berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa. Di kelas 2 SD 108 Banua, guru menyelenggarakan penilaian setelah penugasan dan evaluasi proses hasil belajar setelah selesai pemberian materi. Di kelas 2 SD 108 Banua, guru memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Di kelas 2 SD 108 Banua, guru melakukan tindakan refleksi untuk peningkatan kualitas pembelajaran dengan cara bernyanyi sebelum memulai pembelajaran, walaupun proses pembelajaran secara luring, dan memberikan latihan soal ketika proses pembelajaran. Dan dapat saya simpulkan dari hasil pengamatan, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik guru di SD 108 Banua, wali kelas 2, memiliki kompetensi pedagogik yang baik, di mana beliau dalam mengajar sangat menguasai bahan ajar yang akan diajarkan. Ia mampu mengelola kelas dengan baik. Dalam hal ini, siswa yang kecil atau mengalami gangguan penglihatan ditempatkan di depan. Ia juga sangat disegani oleh muridnya. Kemudian kompetensi kepribadian. Berdasarkan hasil pengamatan saya, di kelas 2 SD 108 Banua, guru bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Dan di kelas 2 SD 108 Banua, guru menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Di kelas 2 SD 108 Banua, guru sangat menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Kemudian di kelas 2 SD 108 Banua, guru sangat menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Di kelas 2 SD 108 Banua, guru menjunjung tinggi kode etik profesi guru, seperti mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Dari hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa wali kelas 2 SD 108 Banua memiliki kompetensi kepribadian yang baik, di mana dalam mengajar beliau sangat berwibawa
dan memiliki suara yang lembut dan keras, namun di balik suaranya yang lembut, beliau sangat disegani oleh muridnya. Beliau arif dan bijaksana dalam bertindak dan tidak pernah sedikit pun membeda-bedakan muridnya. Kemudian kompetensi sosial. Berdasarkan hasil pengamatan saya, di kelas 2 SD 108 Banoa, guru memperlakukan siswa dengan adil tanpa membeda-bedakan siswa yang kaya dengan siswa yang miskin. Guru di kelas 2 SD 108 Banoa berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Dan guru di kelas 2 SD 108 Banoa mampu beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat dilihat ketika beliau ditempatkan di wilayah terpencil dan pedesaan. Dan guru di kelas 2 SD 108 Banoa berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan, misalkan SMS atau chat. Baik, dapat saya simpulkan bahwa wali kelas 2 memiliki kompetensi sosial yang baik. Hal ini dapat dilihat ketika beliau berkomunikasi dengan murid, orang tua murid, maupun sesama pendidik. Beliau dikenal sebagai guru yang paling rajin dalam hal membuat makanan untuk para guru dan tamu yang datang di sekolah. Kemudian yang ketiga, pemahaman peserta didik. Berdasarkan hasil pengamatan saya, guru di kelas 2 SD 108 Banoa belum mampu menguasai semua karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya. Dan guru di kelas 2 SD 108 Banoa memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan di kelas 2, guru mengatur kelas sesuai dengan kenyamanan siswa dalam menerima pelajaran. Dan guru di kelas 2 sangat memperhatikan tingkah laku dan gerak-gerik siswanya. Ketika terjadi hal yang aneh, beliau selalu memecahkan setiap masalah yang dihadapi oleh siswanya sehingga tidak terjadi penyimpangan. Dan guru di kelas 2 sudah mampu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya karena potensi peserta didiknya udah mulai menonjol. Dan guru di kelas 2 memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti aktivitas pembelajaran. Wali kelas 2 dalam aspek pemahaman peserta didik, beliau merupakan guru yang sangat memahami karakteristik siswanya. Beliau pandai dalam mengelola ruang kelas. Beliau juga selalu memberikan kesempatan yang sama kepada murid-muridnya untuk aktif dalam proses pembelajaran. Saya mengobservasi di kelas 2 di mana setiap siswa memiliki tingkatan umur yang berbeda-beda. Anak yang berbeda di kelas awal SD adalah anak yang berbeda pada rentangan usia dini. Masa usia dini ini merupakan masa perkembangan anak yang pendek tapi merupakan masa yang penting bagi kehidupannya. Oleh karena itu, pada masa ini seluruh potensi yang dimiliki anak perlu didorong sehingga berkembang secara optimal. Kemudian hasil pelaksanaan Magang 2, di mana Magang 2 ini bertujuan menetapkan kompetensi akademik kependidikan dan kaitannya dengan kompetensi akademik bidang studi melalui kurikulum dan perangkat pembelajaran dan sistem evaluasi pengembangan perangkat pembelajaran melalui partisipasi dalam mengembangkan RPP, media pembelajaran, bank ajar, dan perangkat evaluasi. Baik, hasil pelaksanaan Magang 2 yang pertama yaitu penelaahan terhadap kurikulum dan perangkat pembelajaran digunakan guru. Berdasarkan hasil pengamatan saya, berdasarkan hasil telah yang saya lakukan terhadap kurikulum di SD 108 Banoa, kesesuaian silabus dan SK dan KD sudah sesuai sebagaimana mestinya, bahwa SK merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan. Sedangkan KD adalah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dan rujukan penyusunan indikator. Kemudian berdasarkan hasil telah yang saya lakukan terhadap kurikulum yang dimiliki kelas 2, kesesuaian indikator dan KD sudah sesuai.
Berdasarkan hasil telah yang saya lakukan terhadap kurikulum yang dimiliki guru kelas 2, kesesuaian materi dan KD sudah sesuai sebagaimana yang ada dalam RPP. Berdasarkan hasil telah yang saya lakukan terhadap guru kelas sudah menyesuaikan antara pengalaman belajar dengan konteks belajar peserta didik di kelas, sebagaimana yang dicantumkan beberapa pengalaman belajar yang diintegrasikan untuk peserta didik pada saat proses belajar berlangsung sesuai dengan yang diharapkan tercapai. Kemudian kurikulum yang dimiliki kelas 2 ada beberapa sumber atau media belajar yang digunakan, yaitu buku paket guru dan siswa kelas 2. Kemudian penelahan terhadap strategi pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan saya, berdasarkan penelahan terhadap strategi pembelajaran guru, pendekatan model atau dengan hakikat mata pelajaran sudah sesuai. Kesesuaian dengan materi pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan di kelas 2, pendekatan model atau strategi guru sudah sesuai. Contohnya, guru menjelaskan materi pembelajaran kepada peserta didik dengan menggunakan media pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran komparatif, diskusi, tanya jawab. Setelah itu, guru memberikan tugas kepada peserta didik. Berdasarkan telah terhadap strategi pembelajaran guru, pendekatan atau model strategi metode dengan karakteristik peserta didik sudah sesuai. Contohnya, metode yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Selanjutnya, pemilihan model pembelajaran dengan strategi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian, yang ketiga, yaitu penelahan terhadap sistem evaluasi. Berdasarkan hasil telah yang saya lakukan di kelas 2, guru memeriksa kehadiran peserta didik sebelum memulai proses pembelajaran. Berdasarkan telah yang saya lakukan di kelas 2, pada proses pembelajaran penilaian sikap yang menjadi tolak ukur penilaian guru. Guru sangat memperhatikan sikap dari setiap peserta didik dan membenahi pada saat terjadi ketidakpaksaan dengan etika. Guru jika menilai sikap peserta didik di dalam kelas maupun di luar kelas. Berdasarkan telah yang saya lakukan, penilaian yang dilakukan guru untuk menilai peserta didik dari psikomotorik melalui penugasan dan akhir pembelajaran sebagai tambahan nilai untuk setiap peserta didik. Berdasarkan telah yang saya lakukan, penilaian yang saya lakukan, guru menilai peserta didik dari pengetahuan kognitif yang dimiliki peserta didik tentang mata pelajaran seperti jurnal, portofolio, dan ulangan tengah semester. Berdasarkan telah yang saya lakukan, penilaian guru untuk menilai peserta didik dalam bentuk tertulis adalah pilihan ganda dan esai. Kemudian, berdasarkan telah yang saya lakukan, guru menilai peserta didik dengan memberikan tugas individu dan kelompok. Kemudian, yang keempat, perancangan RPP. Berdasarkan telah yang saya lakukan di kelas 2, guru dalam merumuskan indikator dengan KD yang dilakukan guru di kelas sudah sesuai. Kemudian, berdasarkan telah yang saya lakukan di kelas, guru kelas dalam merumuskan indikator yang dapat diukur dan atau diobservasi menggunakan kata kerja operasional menyelesaikan termasuk dalam tingkatan C1, yaitu mengetahui, C2 yaitu menerapkan, dan C3 yaitu mengaplikasikan. Berdasarkan telah yang saya lakukan terhadap guru kelas 2, mampu menyesuaikan materi ajar dijabarkan dalam bahan ajar dengan KD di kelas sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik. Berdasarkan telah yang saya lakukan terhadap guru kelas 2, mampu menyesuaikan waktu dan materi ajar. Berdasarkan telah yang saya lakukan di kelas 2, pada RPP yang telah dibuat guru memberikan umpan balik kepada peserta didik. Dan
Berdasarkan hasil telah yang saya lakukan di kelas 2, guru mendorong siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran pertemuan. Kemudian berdasarkan telah saya lakukan terhadap guru kelas menggunakan pengalaman belajar dengan konteks latar belakang sudah sesuai. Pada proses pembelajaran, guru mengaitkan pengalaman belajar dan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Kemudian berdasarkan telah yang saya lakukan terhadap guru, tidak hanya menggunakan satu cara dalam kesesuaian pendekatan, model dan strategi atau metode, tapi menggunakan berbagai cara yang sesuai dengan hakikat mata pelajaran supaya siswa lebih mudah memahami pembelajaran. Berdasarkan telah yang saya lakukan, guru menggunakan pendekatan saintifik yang mengajak peserta didik untuk menjelaskan, memahami dan menyimpulkan materi yang diajarkan, dan guru mampu tugas terstruktur pada peserta didik. Berdasarkan hasil telah yang saya lakukan terhadap guru menggunakan beberapa cara yang sesuai dengan pemahaman peserta didik. Kemudian, beberapa sumber atau media belajar yang digunakan yaitu buku paket, dan ini sangat membantu guru dalam menyampaikan materi pelajaran yang akan dipelajari. Berdasarkan telah yang saya lakukan terhadap guru kelas, tidak hanya menggunakan buku paket saja, tetapi beberapa sumber atau media belajar yang dapat digunakan, yaitu benda-benda di lingkungan peserta didik yang terjangkau, gambar-gambar yang sesuai tema atau topik. Kemudian guru dapat menggunakan beberapa sumber atau media belajar yang tersedia, misalnya buku paket kelas, benda-benda di lingkungan peserta didik yang terjangkau, dan gambar-gambar yang sesuai dengan pembelajarannya. Kemudian yang kelima yaitu pengembangan media pembelajaran. Guru tidak hanya menggunakan buku paket saja, tetapi beberapa sumber atau media belajar dapat digunakan, yaitu benda-benda di lingkungan peserta didik yang terjangkau dan gambar-gambar yang sesuai dengan tema atau topik materi ajar, dan guru menjelaskan materi dengan penampilan PPT yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian juga guru dapat menggunakan beberapa sumber atau media belajar yang tersedia, misalnya buku paket, benda-benda di lingkungan peserta didik, dan gambar-gambar yang sesuai dengan tema atau topik. Kemudian pengembangan bahan ajar. Berdasarkan hasil telah yang saya lakukan di kelas 2 di SD 108 Banoa, aksesuarian bahan ajar dikembangkan dari KD. Berdasarkan hasil telah di kelas 2, bahan ajar yang dimiliki guru sudah sesuai dengan aspek-aspek esensial materi pembelajaran untuk kepentingan pencapaian KD. Materi pembelajaran dijabarkan dalam bahan ajar memadai dan kontekstual. Materi yang digunakan sudah sesuai dengan karakteristik peserta didik. Berdasarkan hasil telah bahan ajar yang dilaksanakan, guru dapat menarik perhatian peserta didiknya aktif. Peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran, benar-benar mengetahui secara menyeluruh materi yang disampaikan dalam pembelajaran. Kemudian, berdasarkan hasil telah bahan ajar yang dijelaskan oleh guru sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik dengan bahan ajar yang sistematis, seperti guru menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta didik. Kemudian berdasarkan hasil telah bahan ajar yang dijelaskan oleh guru kelas 2 sesuai dengan realita dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Misalnya, kehidupan sosial peserta didik tidak sama satu sama lain. Kemudian berdasarkan hasil telah bahan ajar sesuai kebutuhan peserta didik, di mana dalam bahan ajar misalnya memuat tentang hidup sehat dan kuat dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Berdasarkan hasil telah pemaparan bahan ajar dicantumkan dengan jelas dan sistematis, karena dalam bahan ajar memuat
kerunutan yang menjelaskan mulai dari pembelajaran sikap mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengembangan perangkat pembelajaran atau instrumen evaluasi. Berdasarkan telah guru telah menyesuaikan materi ketika guru akan mengevaluasi peserta didik dengan ulangan harian. Berdasarkan telah kisi-kisi yang diberikan guru sudah mencakup semua ranah kompetensi dalam bidang studinya. Butir soal sudah ditentukan dengan alokasi waktu oleh guru. Misalnya dalam ulangan harian dengan 10 nomor, guru memberi waktu sesuai dengan tingkat kesulitan soal. Guru juga menyesuaikan pilihan soal dengan perkembangan berpikir peserta didik, misalnya penggunaan kalimat yang mudah dipahami oleh peserta didik. Dan berdasarkan hasil telah, guru sudah menyediakan kunci jawaban yang sesuai dengan butir soal, karena yang diangkat menjadi soal pernah dipelajari peserta didik sebelum membuat kisi-kisi yang sesuai. Kemudian baik, mungkin itu hasil pengamatan dari saya, dari hasil pengamatan magang 1 dan 2 di SD 108 Banua. Dan dapat saya simpulkan bahwa setelah melakukan kegiatan magang 1 dan 2 di SD 108 Banua, maka dapat saya simpulkan bahwa menjadi seorang guru tidaklah mudah. Dibutuhkan kesabaran dan tenaga yang ekstra dalam menghadapi peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Untuk menjadi seorang guru yang profesional, maka kita harus memiliki kompetensi sebagai pendidik seperti kompetensi pedagogis, sosial, dan kepribadian. Baik, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.